Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Sungguh senang sekali dan cukup membahagiakan sekali pada kesempatan hari ini. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam materi sejarah kebudayaan Islam, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang proses, ya. Materi kita pada hari ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang bagaimana proses masuknya Islam ke dalam Nusantara ini. Baik, anak-anak yang saya sayangi, sebelum kita menginjak lebih jauh tentang pembahasan atau proses tentang masuknya sejarah kebudayaan Islam, maksud saya, Islam ke Nusantara ini, alangkah hal-hal yang penting harus kalian pahami adalah tentang ketercapaian dari belajar target dari belajar kita hari ini adalah bisa kalian simak seperti berikut ini, ya. Yang pertama ada standar kompetensi. Standar kompetensi pada materi kali ini adalah memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara, ya. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian selanjutnya ada kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah kalian harus dapat menceritakan proses masuknya Islam ke Indonesia, kemudian menyebutkan faktor-faktor yang mendukung perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah menceritakan kerajaan-kerajaan di Indonesia, ya. Kemudian indikatornya menjelaskan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, ya. Kemudian kalian menjelaskan sejarah masuknya Islam Nusantara melalui kegiatan sosial, selanjutnya lewat pengajaran, selanjutnya lewat di Jawa, ya. Masuknya Islam di Jawa, kemudian masuknya Islam di Sumatera, dan selanjutnya masuknya Islam di Sulawesi, ya. Kalian harus bisa menjelaskan itu semua dan itu targetnya. Kemudian selanjutnya adalah strategi pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini adalah model pembelajarannya adalah active learning, ya. Sehingga kalian ikut terlibat dalam proses pembelajaran kali ini dengan menerapkan metode pembelajarannya adalah dengan diskusi kelompok, ya, kemudian penugasan. Kemudian saya akan membagi siswa menjadi 8 kelompok anggota, dan kemudian guru memerintahkan kepada siswa untuk mencari bahan sesuai dengan materi, ya, untuk menjadi bahan diskusi kalian. Nanti diskusi bisa kalian rekam lewat video dan kemudian nanti kalian kirimkan melalui Google Drive atau email saya. Oke, selanjutnya yang harus kalian pahami adalah yang pertama adalah peta konsep. Sebelum kita jauh membahas, yang harus kalian pahami adalah peta konsep pembelajaran kerajaan Islam di Nusantara itu terbagi. Yang pertama adalah ketika di Jawa ada Banten, Cirebon, Demak, Pajang, kemudian ada kerajaan Mataram Islam. Kemudian kerajaan di Sumatera, kerajaan Islam maksud saya di Sumatera ada Sabra Pasai dan kerajaan Aceh, dan kemudian ada di Sulawesi ada kerajaan Guatalo di Makassar dan kerajaan Ternate dan juga kerajaan Tidore. Setelah itu, jalur penyebaran Islam di Nusantara yang harus kalian pahami, dan sini sudah terdapat dalam peta konsep, ya. Yang pertama penyebaran melalui perdagangan, kemudian melalui perkawinan, kemudian akulturasi dan asimilasi budaya, alkulturasi dan asimilasi budaya, kemudian ada kesenian, dan kemudian ada pendidikan pondok. Nah, itu adalah salah satu dari rincian peta konsep materi yang akan kita pelajari. Oke. Untuk materi pembelajaran bisa kalian baca di sini, ya. Islam lahir di Mekah pada tahun 611 Masehi, ya. Ditandai dengan turunnya ayat Al-Qur'an yang pertama, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, seperti kita tahu sejarahnya. Ada di Gua Hiro, ya, pada saat itu, ya. Kemudian Islam berangsur-angsur menyebar ke seluruh dunia dan salah satunya adalah ke Indonesia, ya. Bisa kalian saksikan di sini untuk materi, silahkan kalian baca dan kalian simak. Oke, sampai masuknya Indonesia, Islam ke Indonesia melalui raja-raja. Kemudian raja-raja tersebut memeluk Islam, juga diikuti menyebarkan dan membantu penyiarannya. Jadi raja tersebut ikut menyebarkan agama tersebut kepada rakyatnya tentunya, ya. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendukung penyebaran Islam, ya, cepat berkembang di Indonesia. Itu faktornya apa saja? Bisa kalian baca di sini adalah yang pertama ajaran sederhana, ya, ajarannya sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Kemudian yang kedua syaratnya mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah menjadi agama Islam. Kemudian yang ketiga Islam tidak mengenal kasta. Jadi pada saat dulu ada pembagian kasta, ya, di agama Hindu yang kita banyak tahu pembagian tersebut ada kasta Brahmana, Ksatria dan Sudra. Nah, tapi di agama Islam kasta tersebut tidak munculkan lagi dan dihapus. Kemudian upacara-upacara agama sangat sederhana di dalam agama Islam. Kemudian Islam
disebarkan dengan cara damai, yaitu lewat kesenian dan juga akulturasi budaya. Apa itu akulturasi budaya? Akulturasi budaya adalah sebuah kolaborasi, ya. Kolaborasi yang menjadikan budaya lokal dimasukkan ke dalam dimasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kebudayaan tersebut. Itu yang dinamakan akulturasi atau pencampuran budaya, dari budaya lokal kemudian dicampur dengan kebudayaan Islam, seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor yang selanjutnya yang keenam adalah jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya menjadi awal dari proses masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian saluran penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-13 sampai 16 adalah yang pertama perdagangan, kedua perkawinan, ketiga kesenian, 4 akulturasi dan asimilasi budaya, 5 pondok pesantren. Oke, selanjutnya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, ya, yang harus kita ketahui adalah yang pertama adanya kerajaan Samudra Pasai. Ya, kita tahu itu semua, bisa dibaca ya di sini. Kemudian ada kerajaan Aceh, ya. Kerajaan Aceh berdiri awal abad ke-16. Pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim yang dikenal dengan Sultan Muhayyad Shah, ya. Nah, dan seterusnya bisa kalian pahami, kalian catat, ya. Kemudian selanjutnya kerajaan Islam di Jawa ada kerajaan Demak, ya. Kerajaan Demak ini ada kerajaan pertama di Islam, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, ya, yang berdiri pada abad ke-15. Letak kerajaannya berada di daerah Bintaro, dekat muara Sungai Demak. Kemudian raja pertamanya ada Raden Patah, kemudian Pati Unus, ya. Kemudian ada Sultan Trenggono. Kemudian ada kerajaan Pajang, ya. Setelah kerajaan Demak ada kerajaan Pajang, yang mana kerajaan Pajang ini adalah bekas kerajaan Demak yang oleh Jaka Tingkir, ya, menantu Sultan Trenggono, dipindahkan ke Pajang, ya, akibat pemberontakan Aryo Panangsang pada saat itu. Kemudian selanjutnya ada kerajaan Mataram Islam, ya, yang mungkin kita banyak tahu. Mataram ini pusatnya ada di Yogyakarta, ya. Kemudian ada juga di Solo, ya. Kemudian selanjutnya ada kerajaan Banten. Selanjutnya ada kerajaan Cirebon. Kemudian kerajaan Islam di Sulawesi ada Guatalo, bisa kalian baca dan simak situ. Kemudian ada kerajaan Ternate, ada kerajaan Tidore, ya. Kalian bisa baca sendiri, kemudian bisa ulang lagi video ini untuk mencatat dan skip dari materi-materi yang saya sampaikan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan di sini. Pada dasarnya untuk mempersingkat waktu agar kalian tidak menghabiskan waktu dengan banyak sekali. Kemudian ada pitutur luhur, ya. Pitutur luhur yang dapat kita ambil nilai-nilai dari materi ini adalah agama Islam ini adalah agama yang dianut, berasal dari tanah Arab yang letaknya sangat jauh dari kita, sehingga kenapa bisa sampai ke Indonesia, ya, karena itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita bisa sampai detik ini bisa memeluk Islam dan mempertahankan kebudayaan Islam. Nah, baik anak-anak, sebelum ditutup ada beberapa kamus istilah yang harus kalian catat untuk membantu kalian dalam memahami materi-materi yang saya berikan. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk pembelajaran kalian. Kemudian kalian catat. Kemudian tugas yang saya bagikan kelompok untuk kemudian direkam, ya. Kemudian dikirimkan videonya melalui email pribadi saya. Untuk sumber-sumber yang lain bisa kalian cari dari buku sekolah yang telah dibagikan kepada kalian atau dari internet. Silakan cari sumber yang lainnya untuk memperkuat dari bahan diskusi kalian. Oke. Saya akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Subhanakarabil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin, wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.